Setelah Nyonya Istana Kecil melewatkan pukulan ini, amarahnya semakin kuat. Dengan suara retakan cambuk, cambuk itu kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak peduli ukuran platform batu atau cepatnya waktu reaksi Shen Qingqiu, dia masih diikat, jadi dia pasti tergores oleh angin cambuk. Pakaiannya robek di beberapa tempat, meski dagingnya masih tidak terluka. Namun, saat dia terus mengelak dan menghindar, dia segera mundur ke tepi platform batu. Melihat dia tidak bisa mundur lebih jauh, dia hanya bisa menerima cambukan berikutnya dengan kasar. Shen Qingqiu memutuskan untuk mengertakkan gigi dan menutup matanya, menunggu serangan yang menyakitkan. Namun, meski menunggu lama, dia masih tidak merasakan sakit yang menyengat dagingnya. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan hatinya segera tenggelam. Luo Binghe menggenggam cambuk dengan tangan kosong. Sepertinya ada dua api hantu hitam pekat menyala di matanya, dingin dan menakutkan. Dia mengucapkan satu kata pada satu waktu, suaranya cukup dingin untuk membekukan hati seseorang. Apa yang kau lakukan? Nyonya Istana Kecil tidak tahu kapan dia tiba dan ketakutan dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Namun, yang benar-benar membuatnya takut adalah ekspresi dingin di wajahnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia tidak bisa berhenti, tetapi menggigil. Sejak mereka berkenalan, Luo Binghe selalu dengan tulus halus dan lembut, sangat pandai menghibur orang lain. Kapan dia pernah memandangnya dengan tatapan kejam dan mematikan ini? Nyonya Istana Kecil mau tidak mau mundur beberapa langkah, dan dengan ragu-ragu berkata, Aku meminta kartu pinggang untuk datang dan menginterogasinya. Luo Binghe berkata dengan dingin, persidangan bersama dari 4 sekte masih 1 bulan lagi. Nyonya Istana Kecil tiba-tiba merasa dianiaya. Dia berteriak, dia telah menyakiti begitu banyak saudara laki-laki dan perempuanku, begitu banyak. Dan dia memperlakukanmu dengan buruk. Apa yang salah dengan aku memberinya pelajaran? Luo Binghe merenggut seluruh cambuknya, mengabaikan duri tajam seakan tidak ada. Tangannya tampaknya tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi ketika kelima jarinya mengendur, cambuk besi halus yang tersegmentasi itu benar-benar berubah menjadi tumpukan besi yang hancur dan lebur. Luo Binghe dengan acuh tak acuh berkata, kembali. Nyonya Istana Kecil menyaksikan dengan mata terbelalak saat senjata kesayangannya berubah menjadi tumpukan terak begitu saja. Dia meneriakkan, karena tidak percaya. Dia, sambil menangis, menunjuk ke arah Shen Qingqiu, lalu menunjuk ke Luo Binghe, kamu memperlakukan aku seperti ini. Aku melampiaskan amarahmu demi kamu, tetapi kamu tidak membiarkanku menyentuhnya. Luo Binghe tidak mengatakan apa-apa, hanya melemparkan puing-puing cambuk besi di tangannya ke danau. Suara desir dan desis korosi masih lekat di telinga mereka. Melihat ini, bibir Nyonya Istana Kecil bergetar. Saat itu juga, dia tiba-tiba merasa bahwa yang ingin dihancurkan Luo Binghe sedikit demi sedikit dan kemudian dibuang ke danau korosif adalah dia. Itu sama sekali bukan lelucon. Penuh kesedihan dan kemarahan, Nyonya Istana Kecil itu berteriak, aku jelas melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Setelah meneriakkan ini, dia berbalik, menangis saat dia melesat pergi. Shen Qingqiu meraung di dalam hatinya, naskah ini tidak benar. Sial, di mana kesalahannya? Dia belum selesai mengaum saat tatapan Luo Binghe beralih ke dirinya. Seluruh tubuh Shen Qingqiu mulai sakit. Pada saat ini, dia lebih suka Nyonya Istana Kecil mencambuknya dengan 180 cambukan. Paling-paling itu hanya rasa sakit di daging, jauh lebih baik daripada rasa sakit di sekujur tubuhnya karena sendirian dengan Luo Binghe di ruang tertutup. Keduanya saling berhadapan dalam diam untuk waktu yang lama. Luo Binghe mengambil satu langkah lebih dekat. Shen Qingqiu secara tidak sadar menjaga jarak di antara mereka. Tangan terulur Luo Binghe membeku di udara untuk sementara dan mundur. Dia berteriak, mengapa Si Zun harus waspada seperti ini? Jika saya ingin melakukan sesuatu kepada Anda, saya tidak perlu menyentuh Anda sama sekali. Itu adalah kebenaran yang luar biasa. Bahkan satu tetes darah iblis surgawi yang memasuki perut mirip dengan mengubur bom waktu di dalam tubuh, dengan kemungkinan penderitaan yang tak terbatas. Yang harus dilakukan Luo Binghe hanyalah berpikir, dan sebuah kait di jarinya bisa membuat usus Shen Qingqiu menata ulang dan perutnya membusuk, begitu menyiksa hingga membuatnya memohon kematian. Shen Qingqiu duduk kembali ke posisi meditasi, mengangkat matanya untuk bertemu dengan tatapan Luo Binghe. 1 bulan. Tidak peduli apa,
dia harus bertahan selama 1 bulan. Setelah bertahan, dia akan sebebas ikan di lautan, terbebaskan seperti burung di langit. Aku tidak perlu peduli dengan semua hal bodoh ini. Keduanya terdiam beberapa saat. Shen Qingqiu berpikir sejenak dan berkata, jika kamu ingin melakukan apapun padaku, tidak perlu terburu-buru. Setelah akhir dari persidangan bersama 4 sekte, aku akan benar-benar dipermalukan dan reputasiku hancur, dengan sama sekali tidak ada harapan keselamatan. Bukankah menyelesaikan skenario besar pada saat itu hanya memberimu alasan untuk menjadi lebih gembira? Kata-katanya ini sepenuhnya didasarkan pada jenis pola pikir Luo Binghe yang asli. Berbicara secara wajar, itu semua harus sangat cocok dengan selera Luo Binghe. Apa yang tidak terduga adalah ekspresi Luo Binghe tidak menjadi jelas, tetapi malah menjadi lebih dingin dan sedingin es. Dia menyipitkan matanya. Mengapa Shizun begitu yakin bahwa persidangan bersama akan memutuskanmu bersalah? Shen Qingqiu, aku seharusnya menanyakan ini padamu, bukan? Luo Binghe mengulang kembali, menanyaiku. Dia mencibir, aku lagi. Shen Qingqiu tidak bisa berkata-kata. Catatan penerjemah. Cao Du sama dengan melakukan upacara keagamaan untuk membantu jiwa menemukan kedamaian kemungkinan besar mengacu pada giok putih, bukan giok hijau. Tianjiang sama dengan istilah dalam budaya NTR Cina, mengacu pada saingan cinta yang baru muncul yang hampir selalu mendapatkan gadis dibandingkan dengan teman masa kecil. Secara harfiah diterjemahkan menjadi, turun dari surga, NTR sama dengan, netorer, istilah yang dipinjam dari bahasa Jepang mengacu pada jimat milik gadis yang dicuri. Akhir chapter 37. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.